Kita akan simak bagaimana respon para netizen menanggapi isu dinonaktifkannya Ahmad Sahroni juga yang lainnya ya. Seperti apakah maksud daripada dinonaktifkan itu? Apakah mereka berhenti dari keanggotaan sebagai anggota DPR? Atau daripada penasaran, kita simak langsung ke videonya, silahkan. Eko Patriot CS atau beberapa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan seperti Uya Kuya, Sahroni, Nafa Urbah ternyata masih dapat gaji plus tunjangan. Masih Ayo dapat gimana gaji ini? plus tunjangan. Kenapa kok ternyata masih dapat aja nih gajinya meskipun sudah dinonaktifkan? Ini aku sambil baca sama informasi berita yang bakal aku sampaikan ke kalian semua. Jadi ternyata Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3 tidak mengenal istilah nonaktif bagi anggota parlemennya. Nah kalau kayak gini malah justru tambah tidak adil, Bapak. Masyarakat Indonesia ini kan lagi marah semarah-marahnya terkait dengan tunjangan dan gaji DPR yang sangat-sangat tinggi itu. Karena kita merasa juga DPR ini kayak nggak kerja, padahal mungkin faktanya mereka ini kerja dalam tanda kutip. Lah kok ini jelas-jelas sudah ada announcement kalau dinonaktifkan, tapi ternyata tetap dapat gaji. Berarti harusnya bukan dinonaktifkan tapi dipecat bagi para anggota DPR yang udah bikin gaduh. Tapi tenang, masyarakat Indonesia jangan tersulut emosi kembali, karena seperti kita tahu bahwasanya aksi demo yang beberapa hari terakhir ini terjadi udah bukan lagi tujuannya adalah untuk menyuarakan aspirasi kalian semuanya. Ada beberapa dalam tanda kutip oknum yang sengaja bikin rusuh ini demo. Jadi jangan sampai ini akan terjadi kembali nih. Dan satu lagi, jangan gampang tersulut emosi, terprovokasi dengan informasi yang gak tahu sumbernya jelas dari mana. Ternyata istilah dinonaktifkan itu bukan berarti mereka berhenti dari keanggotaan sebagai anggota DPR. Bahkan mereka masih tetap menerima gaji, menerima tunjangan. Apakah benar seperti itu ya? Ini kalau seandainya benar seperti itu, mereka dinonaktifkan, mereka tidak bekerja untuk sementara waktu barangkali, kemudian mereka tetap menerima gaji, kemudian mereka tetap menerima tunjangan. Nih, bagaimana menurut kalian? Menurut Anda semua, apakah yang seperti ini sudah adil? Apakah yang seperti ini yang menjadi harapan masyarakat? Waduh, silakan komentar di kolom komentar. Enak banget ya jadi mereka berempat dinonaktifkan tapi kursinya tetap aman. Banyak yang salah paham, nonaktif itu bukan dipecat. Nonaktif itu berhenti sementara tapi status masih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan dipecat, kursi hilang total, diganti lewat penggantian antar waktu atau PAW. Dasar hukumnya jelas di Undang-Undang MD 3 pasal 239 240 yang bedain pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Jadi intinya nonaktif itu kayak cuti paksa, bukan pemecatan. Menurut kamu adil nggak sistem kayak gini? Penasaran deh, nanti mereka berempat cutinya pada kemana ya? Di negara mana lagi ya mereka? Singapura. Menurut kamu gimana? Komen. Enak banget ya kalau begitu. Sudah tidak bekerja, kemudian tetap dapat gaji, tetap dapat tunjangan. Aduh, ini kok. Tolong dong komentar di kolom komentar. Ya, Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang buruh menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian buruh. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Saya sendiri adalah seorang guru, bapak saya juga seorang guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru, mendidik ya di madrasah, di pondok dan di mahasiswa, menulis dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Betul. Ya. Guru Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali aja seumur hidup. Seperti KTP.
supaya tidak membebani masyarakat. Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tapi biayanya sangat luar biasa, ya kan begitu. Dan itu dibebankan kepada masyarakat. Dan saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang. Perpanjangan SIM, STNK, TNKB cukup sekali. Supaya meringankan beban masyarakat. Sama dengan kayak KTP gitu loh. KTP itu kan berlaku seumur hidup. Cukup sekali. SIM juga harus gitu. Nah, setujukah Anda jika sekarang dibuat aturan STNK cukup 1 kali seumur hidup? SIM juga sama seperti itu, cukup 1 kali seumur hidup, sama seperti pembuatan KTP yang cukup 1 kali seumur hidup. Nah, Anda yang setuju silahkan komentar di kolom komentar. Siaran pers DPP Partai Nasdem. Ya, Terhitung sejak Senin 1 September 2025. dari mulai hari Senin. DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni Menonaktifkan dan Saudara Nafa Urba Ahmad Sahroni sebagai dan anggota Nafa Urba. DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Dinonaktifkan ya. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta 31 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim Sekretaris Jenderal ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan membacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam mensikapi perkembangan terakhir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Saudara, kondisi di tanah air sungguh berbeda dengan para anggota DPR di negara Swedia. Sederet tunjangan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPR Indonesia nyatanya tak dimiliki anggota Dewan di Swedia. Mereka hidup bersahaja. Semua anggota DPR Swedia tak mendapat rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Selebihnya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Wow, hebat ya. Seorang anggota DPR Swedia dari Partai Sosial Demokrat mengatakan, kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Wah, ini nih yang sangat menarik dan luar biasa ya. Bagaimana ketika para pejabat anggota DPR itu tidak mau menerima tunjangan. Sejumlah anggota DPR RI resmi dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urba dari Partai Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Kendati dinonaktifkan, ternyata keempatnya tetap berstatus anggota DPR dan masih berhak menerima gaji sesuai aturan, guys. Ketentuan itu diatur dalam pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan bunyi pasal tersebut. Dengan demikian, Ahmad Sahroni dan kawan-kawan tetap memperoleh gaji meskipun sementara tidak menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Wah, sepertinya makin enak lah ya guys, nggak kerja malah dapat gaji. Menurut kalian gimana ya?
Sepertinya malah makin tambah enak ini ya. Sudah tidak kerja, gaji dapat, tunjangan dapat. Aduh, mau ngapain lagi coba. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Para pejabatnya semua lebih memikirkan masyarakatnya dan lebih mengutamakan rakyatnya. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang aman, yang damai, sejahtera, dan menjadi negara yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.